Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Taruna Muda Hikmahanjani Wira dari Prodi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian, Pondok Taruna 2230271. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menyajikan paparan terkait teknik pengaturan, di mana hal ini ditujukan untuk memenuhi tugas pertama dari mata kuliah Teknik Pengaturan D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Oke, next. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri bertanya, apa itu teknik pengaturan? Jadi, teknik pengaturan ini memegang peranan yang sangat penting di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana teknik pengaturan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam industri modern saat ini. Karena pada saat ini hampir seluruh teknologi yang digunakan dalam sistem industri menggunakan sistem otomatis, di mana semuanya hampir ditangani oleh mesin dan minim sekali dengan bantuan manusia. Jadi hal tersebut digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dan digantikan oleh mesin. Nah, di sini sudah ada konsep dasar sistem pengaturan. Jadi pengertian dari sistem pengaturan atau sistem kontrol adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran variabel parameter sehingga berada pada suatu harga atau dalam suatu rangkuman harga atau range tertentu. Jadi di dalam sistem pengaturan ini akan mengendalikan satu ataupun beberapa besaran. Di dalam besaran tersebut ada variabel parameter dan kemudian akan diwujudkan dengan suatu harga atau dalam suatu rangkuman harga tertentu. Nah, dalam pemakaian sistem pengaturan ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pada umumnya pengontrolannya ataupun pengendaliannya itu menggunakan cara manual ataupun otomatis. Nah, dalam menganalisis dan mengontrol suatu sistem, pengaturan dapat dilakukan dengan menggunakan teori sistem linier ataupun dapat diartikan sebagai proses yang dikontrol dapat direpresentasikan oleh hubungan sebab akibat. Nah, dalam hubungan sebab akibat sendiri yaitu ada input. Input adalah sesuatu yang kita inginkan ataupun sesuatu yang akan kita proses dalam suatu sistem. Kemudian output adalah tanggapan ataupun reaksi yang ditimbulkan dari input yang telah diberikan tadi. Jadi di dalam sistem pengaturan ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu input. Jadi kita akan memasukkan sebuah data ke dalam sistem, kemudian data tersebut akan diolah, diproses, dan kemudian akan diberi tanggapan ataupun reaksi yang bernama output. Nah, selanjutnya di sini adalah klasifikasi sistem kontrol ataupun sistem pengaturan. Dalam sistem pengaturan sendiri secara umum itu dikelompokkan. Yang pertama adalah dengan pengaturan ataupun operator manual dan otomatik. Kemudian ada jaringan tertutup ataupun closed loop, dan jaringan terbuka yaitu open loop. Kemudian ada continue ataupun analog dan discontinue, ada digital dan discrete. Dan yang terakhir yaitu menurut sumber penggeraknya ada elektris, pneumatis, hidraulis, dan mekanis. Nah, di dalam sistem pengaturan sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu sistem pengaturan otomatis dan sistem pengaturan manual. Nah, saat ini kita akan membahas sistem pengaturan atau sistem kontrol otomatis terlebih dahulu. Jadi sistem kontrol otomatis sendiri adalah sistem kontrol umpan balik dengan acuan masukan ataupun keluaran yang dikehendaki dapat konstan ataupun berubah secara perlahan sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, tugas utama dari sistem kontrol otomatis ini sendiri yaitu
menjaga keluaran yang sebenarnya pada harga yang diinginkan dengan adanya gangguan dalam sistem. Nah, di sini saya memberikan contoh sederhana, yaitu pada saat kita melakukan pengisian air ataupun pompa air otomatis ke dalam sebuah tandon. Nah, jadi prinsip kerja dari alat water level control system otomatis sederhana ini akan mengisi penampung air ataupun tandon hingga penuh. Kemudian kita akan membuang air melalui keran yang disiapkan hingga habis. Jika air di dalam tandon itu mulai berkurang, maka botol plastik itu yang berisi air akan turun ke bawah dan tali yang terhubung antara botol dan saklar akan saling tertarik dan mengakibatkan pengait besi tertarik dan mengubah saklar dari kondisi off menjadi kondisi on. Nah, pada saat saklar ini dalam kondisi on, maka pompa air ini akan menyala dan air akan mengisi tandon air tersebut sampai penuh. Nah, kemudian saat air penuh, maka botol plastik akan bergerak ke atas sebelum air tumpah. Bagian kepala botol plastik ini akan terangkat ke atas karena tekanan air yang terus masuk dan mengakibatkan saklar berpindah dari kondisi menjadi off dan kemudian pompa air akan otomatis akan mati. Nah, selanjutnya di sini ada sistem kontrol manual. Sistem pengendalian atau sistem kontrol manual adalah sistem pengendalian dengan subjek adalah makhluk hidup. Contohnya yaitu manusia. Biasanya sistem ini dipakai pada beberapa proses yang tidak banyak mengalami perubahan beban atau pada proses yang tidak kritis. Contoh sederhananya yaitu pada saat kita mengisi sebuah bak air, di mana pada saat kita akan mengisi air ke dalam ember, maka kita secara langsung ataupun secara otomatis langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka keran air, yaitu dengan cara memutar keran air tersebut sehingga air yang berada di dalam pipa air tersebut bisa mengalir dalam ember yang telah kita sediakan. Kemudian indera kita yaitu indera mata secara tidak langsung menjadi sebuah sensor, menjadi sensor yang akan mengawasi volume air yang akan terisi ke dalam ember tersebut. Nah, ketika volume air yang sudah memenuhi yang akan memenuhi ember tersebut sudah penuh, maka secara otomatis otak kita akan mengirimkan sinyal kepada saraf-saraf tubuh yang kemudian akan berlanjut kepada organ bagian penggerak kita, salah satunya tangan, yang akan refleks untuk menutup keran air. Sehingga aliran air pun terputus dengan kondisi volume dalam ember akan penuh. Nah, di sini dari paparan yang telah saya sajikan, saya mengambil kesimpulan dari teknik pengaturan. Yang pertama yaitu teknik pengaturan ini memberikan kemudahan dalam mendapatkan performansi dari sistem dinamik. Jadi di dalam pengolahan data, apabila menggunakan teknik pengaturan, maka akan bisa lebih mudah ataupun mudah diatur karena manusia sendiri tidak perlu terlalu memikirkan tentang hal tersebut karena hal tersebut sudah diatur di dalam sistem yang kemudian tinggal menyeting-nyetingnya. Kemudian langkah yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi. Jadi dengan adanya teknik pengaturan otomatis ini secara tidak langsung maka kualitas yang dihasilkan dari sistem ini akan tinggi karena pasti apabila kita menggunakan beberapa sistem, maka hasil yang dihasilkan pun juga akan sama. Beda dengan apabila sistem tersebut diolah oleh manusia. Tentunya manusia satu dan manusia yang lain itu pasti hasilnya akan berbeda. Dan selain itu yaitu menurunkan biaya produksi. Di mana dengan adanya teknik pengaturan otomatis sendiri yang diatur oleh mesin dan lain-lain, tentu saja akan menurunkan biaya produksi. Karena apa? Karena dalam sistem pengaturan otomatis ini tidak memerlukan tenaga manusia. Manusia hanya mengawasi kerja dari mesin-mesin ataupun sistem-sistem yang telah digunakan. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu mempertinggi laju produksi. Tentunya dengan adanya teknik pengaturan ini kita dapat
menentukan ataupun mempersingkat waktu yang dihasilkan. Sehingga nantinya untuk produksi bahan-bahan tertentu ataupun sistem-sistem tertentu akan tinggi. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang sering sangat membosankan bagi manusia. Nah, di sini tentunya sudah jelas dengan adanya teknik pengaturan otomatis ini pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dilakukan manusia bisa terkurangi ataupun sama sekali tidak dilakukan karena semuanya sudah diambil alih oleh sistem. Ya, mungkin itu saja paparan ataupun presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada kritik, saran, ataupun ingin berkomentar terkait teknik pengaturan, nantinya bisa langsung ditulis di dalam kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.